Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita lanjut kembali berbincang dengan narasumber, kami hadirkan terlebih dahulu tanggapan dari Presiden Joko Widodo mengenai putusan MA yang menganulir vonis mati terhadap Verdi Sambo. Berikut ini. Saya menghormati keputusan yang ada. Kita harus menghormati. Ya, sepakat ya. Kita harus menghormati apapun itu hasil dari vonis Mahkamah Agung. Oke, kita langsung ke Prof. Gayus lagi ya. Tadi masih nanggung pertanyaannya. Silakan, Prof, lanjutkan Prof, tadi. soal angka begitu ya, dari vonis mati menjadi seumur hidup dari 20 ke menjadi 10. Padahal di tingkat MA kan tidak memeriksa fakta-fakta lagi. Nah, apalagi yang jadi pertimbangan seorang hakim MA begitu memutus dalam kasus di kasasi gitu, Prof. Anda kan juga berada di sana pernah, Prof. Silakan. Saya juga ingin memberikan edukasi pada masyarakat ya, bahwa perkembangan hukum modern sejak beberapa abad yang lalu sudah memulai dengan tidak lagi menggunakan teori pembalasan. Jangan mengharapkan teori pembalasan itu bisa kembali dihidupkan ya. Ini teori retributif misalnya. Teori retributif dikenal sebagai teori yang memberikan pembalasan. Maunya karena Sambo telah melakukan pembunuhan ya dibunuh saja sekalian dengan hukuman. Ini kan harus dihindari pemikiran-pemikiran seperti ini, tangan ganti tangan. Nah, tentu hal yang sebanding adalah bagaimana melakukan retributif ya. Satu konsep yang modern yang tidak seperti itu tetapi melakukan satu retribusi yang baik ya, yang satu melakukan apa yang seimbang tapi tidak sampai dengan seperti itu. Dan kemudian perkembangan dunia modern di bidang hukum kan sudah menghapus hukuman mati sebenarnya. Coba di apa yang baru itu, hukuman mati itu disyaratkan. Jadi hukuman mati bersyarat namanya. Bahkan hari-hari ini konsep pidana baru itu adalah restoratif justice, itu digaungkan di semua negara. Hukuman itu tidak usah hukuman badan yang memberatkan, tetapi kalau bisa merestor, kalau bisa memperbaiki itu akan lebih indah. Jadi bagi saya belum tahu nanti pertimbangannya apa, tapi saya mengharapkan satu edukasi baru pada masyarakat agar tidak mengembalikan teori pembalasan. Teori pembalasan sudah sangat kuno. Nah, yang diputus ini adalah masih tataran seumur hidup 20 tahun, bahkan tidak 20 tahun, tapi mati seumur hidup 20 tahun itu satu rangkaian yang masuk pada 340 yang diputuskan oleh yang dimohonkan dalam konsep penyidikan dan penyelidikan. Nah, kemudian penuntutan. Tapi juga saya ingatkan, ada kemarin saya dengarkan statement dari Kejaksaan Agung yang mengatakan bahwa sebenarnya di Puspen ini, Puspen Kejaksaan Agung, Pak Ketut ini mengatakan, saya itu menuntut ya seperti apa yang diputus MA hari ini, itu statementnya. Jadi secara kebetulan saya tidak tahu apakah itu menjiwai hakim kasasi, nanti kita lihat putusan aslinya. Tapi saya harus menyapa masyarakat, marilah kita menerima seperti apa yang Presiden amanatkan tadi, sangat baik. Ketika putusan hukuman mati Sambo tidak ada suara-suara yang seperti ini, ketika hukuman mati keluarganya tidak menderita. Itu Prof, saya. begini, kalau misalnya memang tadi paradigma pandangan hukum sekarang kan berkembang, tidak lagi membalas, tidak lagi tangan pakai tangan, mata pakai mata gitu. Nah, mungkin itu bagi terdakwa. Tapi bagaimana misalnya bagi korban, keluarga korban yang kemarin mengaku ya kecewa, apakah dengan paradigma itu juga sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban? Kecewa itu wajar ya, kecewa itu wajar sekali. Tentu saya sebagai keluarga pun andai kata tentu akan kecewa. Tetapi kekecewaan ini sebenarnya tidak bergeser dengan apa yang memang menjadi keadaan yang sesungguhnya. Ini dihukum seumur hidup. Kedua dari itu yang sama dalam satu pasal ini 340 itu pasal mengatur pembunuhan berencana itu yaitu hukuman mati seumur hidup dan 20 tahun malah. Nah, ini harus sadar dengan baik korban maupun pelaku masing-masing punya resiko hukum. Tidak boleh maunya sendiri. Memang kita menderita, tapi jangan menghendaki satu sisi keadilan dianggap paling benar. Keadilan itu mempunyai pendekatan norma. Karena ini keadilan bagi semua ya, Prof ya? Bagi semua ya. Oke, siap Prof. Kalau gitu saya mau geser ke Pak Farid. Pak Farid begini,
Banyak yang kemudian menyayangkan mengenai hasil putusan dari MA ini dikarenakan kita tahu bersama kalau hukuman mati kan tidak ada bentuk upaya pengurangan hukuman apapun yang bisa dilakukan dan juga bisa diterima oleh terdakwa begitu. Tapi kita tahu betul bahwa kalau hukuman seumur hidup nanti prosesnya akan ada upaya kemudian untuk mendapatkan upaya untuk remisi, kemudian apalagi kalau nanti kemudian bisa berkelakuan baik dan lain-lain. Artinya masih ada kemungkinan untuk pengurangan masa hukuman pidana bagi terdakwa. Nah, ini apa upaya yang bisa dilakukan oleh Ferdy Sambo misalnya yang bisa didapatkan oleh dirinya pada saat menerima vonis seumur hidup, Pak Farid? Ya, yang pertama saya ingin memperkuat pernyataan dari Prof. Gayu soal substansi dan pertimbangan putusan yang tadi tidak memuaskan semua pihak. Sepakat, memang faktanya seperti itu sehingga berkali-kali sudah disampaikan oleh banyak pihak bahwa tidak ada putusan lembaga peradilan yang memungkinkan semua orang dapat menerima itu dengan sepenuh hati, menganggapnya dari sisi keadilan yang terbaik, lalu kemudian dapat diterima oleh semua pihak. Dan dalam konteks penegakan hukum, dalam kaitan menilai putusan lembaga peradilan, ini bukan persoalan kemudian menolak atau menerima, suka atau tidak, setuju atau tidak setuju. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa sebagai sebuah lembaga, sebagai sebuah negara hukum, maka kita harus berangkat dari titiknya itu adalah menghormati putusan itu. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, memang pada konteks upaya hukum, ini kan juga sebenarnya juga muncul pro kontra terkait dengan apakah masih ada peninjauan kembali bagi jaksa, dan kemudian itu sudah terjawab bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang namanya peninjauan kembali itu tidak diberikan mandatnya, kewenangannya di tangan Kejaksaan Agung. Lalu kemudian yang ketiga, ini juga muncul kemudian problematika terkait dengan KUHP yang sedang berlangsung dan KUHP yang akan diberlakukan terkait dengan kalau misalnya dalam kasus ini yang dilarang untuk melakukan PK itu kan jaksa. Nah, tapi di sisi lain terdakwa belum mempergunakan hak hukumnya untuk menggunakan peninjauan kembali atau upaya-upaya hukum lain. Nah, dan sebenarnya kalau secara hukum kan ini adalah hukuman seumur hidup, maka sepatutnya yang menjadi pertimbangan satu-satunya adalah peninjauan kembali dari pihak terdakwa atau terpidana. Jadi kalau dalam kaitan ini memang muncul lagi problem baru ketika kemudian kok tidak ada proses hukum yang berhenti padahal sudah ada kasasi dan sebagainya. Yang harus dipahami juga karena kita berada dalam sebuah sistem mekanisme penegakan hukum dan undang-undang mengakomodasi peluang untuk mengajukan upaya hukum dalam bentuk peninjauan kembali, tentu bagaimanapun sekali lagi ini bukan soal setuju atau tidak setuju. Kita harus memberikan rasa hormat kepada orang yang menggunakan hak hukumnya, dan hak hukum itu harus diakomodasi oleh negara. Apakah kemudian pada akhirnya hak hukumnya justru misalnya saja membuat lebih berat, tetap atau lebih ringan, itu adalah sebuah proses hukum yang harus diikuti, ditaati, dipatuhi dan harus kita hormati. Dan sekali lagi bagaimanapun tentu kita harus berada dalam bingkai meningkatkan edukasi kepada publik, semakin menyentuh nurani suara batin publik yang harus dibaca dengan baik. Kalau boleh saya silakan, para hakim agung harus meletakkan telinganya di jantung rakyat untuk kemudian melihat ke depan maunya seperti apa sebenarnya proses penegakan hukum, karena benteng terakhirnya ada di sana. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Saya mau ke Prof. Gayu satu lagi, menempatkan tadi Pak Farid menyebutkan menempatkan posisi hakim itu di jantung rakyat gitu. Kalau misalnya Prof melihat posisi kasus ini gitu, ini menjadi headline nasional gitu, apalagi dilakukan oleh aparat keamanan gitu. Nah, posisi hakim ketika memutus, dalam ini hakim MA ketika memutus dan mewakili keadilan rakyat, itu bisa dibaca tidak sih Prof dari putusan MA yang kemarin? Ada dua hal di sini yang mungkin tiga tambahannya adalah memang keadilan yang diberikan oleh semua pihak
penegak hukum ya, ada 3 kan, ada pembelanya juga menyampaikan sebagai penegak hukum. Tetapi kalau kita berpandangan kepada apa yang disebut sebagai keadilan norma ya, keadilan ini kan mengaitkan dengan apa yang tertuang. Bahkan ada 2 penegak hukum di sini. Yang pertama jaksa itu sebagai dominus litis secara normatif bahkan secara azas ya. Dominus litis itu adalah sebuah lembaga yang bersifat absolut untuk menyampaikan keadilan masyarakat tadi, mewakili masyarakat. Nah, saya sampaikan tadi, putusan hukum itu mengatakan ini putusan yang saya ajukan melalui hak saya yang absolut itu kepada pengadilan, tentunya seperti itu kita membacanya, bahwa inilah putusan yang saya ajukan untuk dijatuhkan pidana menurut pandangan kewenangan dari JPU, yaitu adalah seumur hidup untuk terdakwa yang dianggap paling berat, yaitu Pak Sambo. Kemudian yang lain pun demikian. Coba ikutin dari 8 tahun kemudian sekarang berapa, itu pemotongannya kalau dihitung dari kehendak hakim PM yang kami di Mahkamah Agung, saya ketika itu adalah korektor sebenarnya. Kami yang mengkoreksi apakah sudah tepat. Kalau 340 tepat, apakah harus mati? Di 340 itu ada sekatan seumur hidup dan 20 tahun. Ya, baik. Baik. Pasti sudah ada pertimbangan untuk keadilan semua. Nanti kita akan lihat ya apa pertimbangan dari Majelis Hakim pada saat dirilis secara resmi. Terima kasih Prof. Gayus, Pak Farid juga terima kasih telah bergabung di Apa Kabar Indonesia pagi saat ini. Sehat selalu untuk Anda semua. Terima kasih. Oke, kami jeda, masih ada beberapa informasi lain yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia pagi.